Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 25. Dan jangan lupa di subscribe ya. Ayo lanjut kita bahas. Sosok manusia tua tergantung di langit. Wajah yang akrab itu membawa sedikit nostalgia. Secara mengejutkan Yao Lao yang tertidur di dalam ring selama 2 tahun. Pada saat ini, tubuh yang telah diaglomerasi oleh Yao Lao jelas lebih besar dari sebelumnya. Dari kekuatan spiritual yang kuat, yang samar-samar dipancarkan dari dalam tubuhnya, orang dapat mengatakan bahwa tidurnya selama 2 tahun terakhir ini, juga menyebabkan kekuatan Yao Lao meningkat secara signifikan. Itu kamu. Medusa terkejut saat tatapannya menyapu wajah Yao Lao. Dia segera mengatupkan alisnya dan bertanya dengan heran. Yao Lao tertawa. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan yang jatuh pingsan. Ekspresi senang terlihat di wajahnya. Meskipun dia telah tertidur, dia masih bisa merasakan energi yang melembabkan jiwanya dalam kesadarannya. Siapa lagi selain Xiaoyan, yang akan menggunakan tindakan semacam ini untuk membantunya dengan cepat dalam pemulihannya. Sungguh tak terduga bahwa Anda telah berhasil menelan Heaven Swallowing Python dan bergabung dengan rohnya. Kemajuan Anda sangat cepat. Dari kelihatannya, aku sudah tertidur cukup lama kan? Yao Lao melirik Medusa yang tergantung di langit, tanpa mengandalkan kekuatan eksternal saat dia tertawa pelan. Kamu juga tidak buruk. Kekuatanmu benar-benar melonjak sedemikian rupa setelah tidur selama 2 tahun. Medusa dengan dingin tertawa. Dia menatapnya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia pasti bisa melampaui lelaki tua misterius ini, begitu dia bisa bergabung dengan roh Heaven Swallowing Python. Namun, dia tidak menyangka kekuatan spiritual Yao Lao menjadi semakin kuat setelah tertidur selama 2 tahun. Selama konfrontasi seperti kilat sebelumnya, Medusa dapat merasakan bahwa meskipun telah berhasil bergabung dengan roh Heaven Swallowing Python, masih cukup sulit baginya untuk mengalahkan Yao Lao. Mengapa kamu masih tersisa di samping Xiaoyan, sekarang setelah kamu telah bergabung dengan roh Heaven Swallowing Python? Sebuah kedipan melintas di mata Yao Lao yang menunduk. Dia sangat jelas dari permusuhan yang dipegang Medusa terhadap Xiaoyan. Dia masih takut padanya ketika dia ada, dan dia harus sedikit berhati-hati bahkan jika dia ingin bertindak. Namun, mengingat kekuatan Xiaoyan, sulit untuk menjamin bahwa wanita ganas ini tidak akan memiliki pemikiran lain mengingat kekuatan Xiaoyan. Medusa juga memahami penangguhan hukuman dingin dalam kata-kata Yao Lao. Dia adalah orang yang angkuh dan mungkin akan sedikit mendengarkan jika seseorang berbicara dengan baik padanya. Namun, begitu nada suara seseorang tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan memberikan wajah dingin kepada pihak lain terlepas dari siapa dia. Oleh karena itu, dia juga mengangkat wajah cantiknya yang mempesona, dan dengan dingin menjawab ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao ini, apa hubungannya denganmu bahwa aku tinggal di sini? Orang tua, Anda juga memiliki tanggung jawab atas cara Xiaoyan mempermalukan saya dengan cara itu saat itu. Aku bahkan tidak menemukan masalah denganmu sekarang setelah kita bertemu. Namun, Anda benar-benar ingin mengatur saya. Hihi, sungguh gadis berlidah silet. Saat diriku yang dulu berkeliaran dan mendominasi benua, kamu hanya minum susu di tempat yang tidak diketahui. Yao Lao tertawa aneh. Namun, rasa dingin di wajahnya perlahan berkurang. Terlepas dari apakah wanita ini memiliki niat membunuh terhadap Xiaoyan, yang terakhir setidaknya masih hidup pada saat dia bertemu dengannya. Namun, aku yang dulu tidak punya waktu untuk berdebat denganmu sekarang. Kita bisa menyelesaikan skor kita begitu aku membangunkan anak kecil ini. Tatapan Yao Lao melihat ke segala arah, sebelum tatapannya tiba-tiba berhenti di kuali obat merah di atas batu besar di antara dinding tebing. Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan, ya, yang terkejut. Dia memberi isyarat dengan tangannya. Kekuatan hisap muncul entah dari mana, karena kuali obat yang sangat besar itu secara otomatis terbang, dan ditangguhkan di depan Xiaoyan. Kuali obat ini. Tangan Yao Lao dengan lembut mengusap berbagai ukiran makhluk hidup yang mengaum, dengan kepala terangkat di atas kuali obat. Kejutan di wajahnya semakin kaya sesaat kemudian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan lembut, kuali obat ini mengapa itu terlihat sangat mirip dengan kuali 10.000 binatang, yang tercatat di peringkat kuali surgawi. Yao Lao jelas memiliki mata yang jauh lebih tajam, daripada Xiaoyan dalam hal pengetahuan tentang kuali obat. Yang terakhir hanya bisa merasakan bahwa kuali obat itu luar biasa, tetapi sangat sulit menebak asalnya. Sebaliknya, Yao Lao dapat mengandalkan pengamatan kasar, untuk membuat tebakan yang cerdas. Dia memang tangguh. Yao Lao memutar matanya. Mereka akhirnya mendarat di Medusa di sampingnya.
Dia menghela nafas lega hanya setelah melihat bahwa dia sebenarnya tidak bereaksi terhadap kuali ini. Dia melihat cincin penyimpanan biru tua dari jari Xiaoyan, dan hendak menyimpan kuali obat ketika dia sekali lagi mengeluarkan napas terkejut. Sebenarnya ada jejak spiritual. Ini adalah cincin penyimpanan bermutu tinggi. Hei, sepertinya kehidupan orang ini sudah cukup baik selama 2 tahun ini. Yao Lao tertegun sesaat setelah dia dihentikan oleh sedikit perlawanan yang dipancarkan dari cincin penyimpanan saat dia hendak menyimpan kuali obat ke dalam cincin penyimpanan. Sesaat kemudian, dia akhirnya menamparkan mulutnya dan memuji cincin penyimpanan biru tua ini. Yao Lao tidak menggunakan kekuatan setelah gagal menyimpan kuali. Dia melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terlihat menyeret kuali sedemikian rupa sehingga tergantung di sampingnya. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum tubuhnya bergerak, dan segera bergegas menuju puncak gunung. Medusa mengerutkan alisnya saat melihat Yao Lao membawa Xiao Yan pergi. Dia ragu-ragu sejenak, sebelum menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat mengikutinya. Tindakan Medusa mengikuti mereka secara alami tidak luput dari perhatian Yao Lao. Yang terakhir sedikit mengernyit, tetapi tidak menghentikannya. Hal terpenting sekarang adalah membangunkan anak kecil ini. Oleh karena itu, tubuhnya bergetar dan tubuhnya yang agak ilusi dengan tenang meluncur melintasi langit, sebelum berhenti di puncak gunung yang ditutupi oleh pepohonan hijau yang besar dan subur. Bulan seperti lempengan perak yang tergantung di langit yang jauh. Cahaya bulan yang sejuk menyebar ke bawah, menutupi seluruh pegunungan dengan lapisan tipis benang perak. Lapisan ini luar biasa indah di bawah langit yang gelap, tampak sangat kabur dan misterius. Ada api unggun samar yang muncul di dalam hutan hijau yang subur. Cahaya api berwarna merah sangat mencolok di hutan gelap yang dalam. Orang tua di samping api unggun dengan wajah tua, menyentuh dahi pemuda berjubah hitam itu. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak dan menyerang roh yang kelelahan. Kecantikan menyihir berwajah dingin berdiri dengan cantik, tidak jauh dari api unggun. Matanya yang panjang membawa emosi yang tidak diketahui saat dia menatap tua, dan muda dengan acuh tak acuh. Yao Lao perlahan menghembuskan napas lama kemudian. Tangannya juga meninggalkan dahi Xiao Yan saat jarinya bergetar. Sebotol pil obat muncul ke permukaan. Setelah itu, dia dengan paksa memasukkannya ke dalam mulut Xiao Yan. Saya sudah tidak melihatnya selama 2 tahun. Sungguh tak terduga bahwa kekuatan spiritual anak kecil ini telah menjadi sekuat ini. Ini benar-benar hebat. Namun, saya bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai kekuatannya. Yao Lao berseru dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat tenggorokan Xiao Yan berguling saat pemuda itu menelan pil obat. Mata yang terakhir masih tertutup rapat. Nafas Xiao Yan saat ini dalam kondisi paling lelah, dan doki di dalam tubuhnya hampir habis. Oleh karena itu, bahkan dengan indera tajam Yao Lao, dia tidak mengetahui kemampuan sebenarnya dari Xiao Yan. Sementara Yao Lao bergumam, Xiao Yan, yang dalam keadaan tidak sadar, tiba-tiba mengeluarkan batuk yang hebat. Bulu matanya langsung bergetar. Sesaat kemudian, matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Tatapan Xiao Yan sekali lagi menjadi jelas. Hal pertama yang tercetak di matanya adalah wajah tersenyum tua yang sangat akrab di depannya, yang menyebabkan Xiao Yan benar-benar merasa nyaman. Xiao Yan mengangkat kepalanya, sesaat setelah dia melihat wajah tua yang akrab itu. Dia melihat ke langit dan menghela nafas panjang. Setelah menghembuskan nafas panjang, sepertinya semua kekhawatiran dan tekanan yang dia hadapi benar-benar hilang saat dia menyandarkan tubuh lemahnya pada batang pohon di belakangnya. Dia tersenyum dan berkata kepada Yao Lao, "Guru, saya tidak melihat Anda selama 2 tahun. Apakah kamu tidak apa-apa?" Tatapan Yao Lao menatap tajam pada wajah muda yang dingin, tegas, yang telah bertambah dewasa dibandingkan 2 tahun lalu. Dia tahu bahwa selama periode waktu yang lama di mana dia tertidur ini, anak kecil yang mengandalkannya sebelumnya, telah sepenuhnya berubah menjadi seseorang dengan kualifikasi dan kekuatan untuk mandiri. Bayi elang yang membutuhkan perlindungan konstan saat ini mampu mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi melintasi langit. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk meninggalkan gurunya. Tangan keriput hangat Yao Lao dengan lembut menepuk kepala Xiao Yan. Dia berbicara dengan senyum senang, "Anak kecil, kamu telah melakukannya dengan baik." Xiao Yan hanya mengusap kepalanya dengan canggung di hadapan pujian Yao Lao. Dia berjuang untuk duduk, tetapi gelombang kelelahan yang dipancarkan dari tubuhnya, menyebabkan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengangkat matanya dan tiba-tiba menatap Medusa dari kejauhan. Dia segera tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan saya, Kailin." Meskipun Xiao Yan jatuh pingsan ketika dia jatuh dari batu besar,
dia masih bisa secara samar-samar merasakan bahwa Ratu Medusa telah datang untuk menyelamatkannya. Medusa tidak menunjukkan reaksi apapun atas ucapan terima kasih Xiao Yan. Dia hanya menjawab dengan suara lemah, "Aku tidak menyelamatkanmu. Dialah yang telah menyelamatkan Anda. Selain itu, saya hanya berpikir untuk mendapatkan pil obat yang telah Anda janjikan akan disempurnakan untuk saya." Xiao Yan dengan jelas memahami karakter tangguh Ratu Medusa dan terlalu malas untuk berdebat dengannya. Dia menoleh ke Yao Lao di sampingnya dan bertanya sambil tersenyum, "Guru, kekuatanmu meningkat. Itu tidak bisa dianggap sebagai perbaikan. Saya baru saja memulihkan sedikit kekuatan saya saat itu. Sepertinya saya harus menyelesaikan masalah tubuh saya terlebih dahulu, jika saya ingin sembuh total." Yao Lao menggelengkan kepalanya dan segera bertanya dengan agak cemas, "Anak kecil, bagaimana dengan Valen Heart Flame itu?" "Itu telah saya perbaiki." Xiao Yan tersenyum dan berbicara tanpa peduli. "Saya hanya tahu bahwa Anda tidak akan mengecewakan siapapun." Kegembiraan yang sulit disembunyikan langsung melonjak ke wajah Yao Lao saat mendengar kata-kata itu. Tangannya menepuk pundak Xiao Yan dengan berat. Meskipun Yao Lao telah menebak sedikit, ketika dia melihat bahwa Xiao Yan masih hidup setelah dia terbangun, Yao Lao tidak bisa tidak bersukacita, meskipun dia bisa mengendalikannya begitu tebakannya telah diverifikasi. Xiao Yan tersenyum saat melihat wajah gembira Yao Lao. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara dengan suara lembut, "Selain itu, Guru, murid ini juga telah menghabisi orang yang mengkhianati gurunya." Suara lembut itu segera mengejutkan Yao Lao. Itu adalah waktu yang lama, sebelum Yao Lao menghembuskan nafas dengan seluruh kekuatannya. Seseorang tidak dapat mengatakan apakah ekspresinya adalah salah satu dari kesedihan atau kelegaan. Tangannya perlahan tapi dengan berat menepuk Xiao Yan. Suara rendah, serius, dan lama yang menyebabkan sakit hati bergema di telinga Xiao Yan. "Terima kasih banyak, anak kecil." Xiao Yan tersenyum saat mengamati ekspresi lega Yao Lao. Dia dengan kasar menggambarkan situasinya saat itu. Namun, mata Yao Lao menyipit dan ekspresinya segera berubah saat Xiao Yan berbicara tentang penampilan orang-orang dari Hall of Souls saat dia membunuh Han Feng. "Anda mengatakan bahwa roh Han Feng diambil oleh anggota Hall of Souls." Yao Lao mengerutkan alisnya dan berbicara dengan wajah serius. "Iya." Xiao Yan mengangguk. Hatinya menjadi khawatir ketika dia melihat sikap serius Yao Lao, dan dia mau tidak mau bertanya, "Kenapa? Guru, apakah ada yang salah?" Yao Lao mengerutkan alisnya dan merenung sejenak. Dia sepertinya sedang mempertimbangkan sesuatu sebelum dia perlahan berbicara. "Jika seperti ini, kemungkinan Han Feng tidak mati begitu saja." Xiao Yan terkejut. Dia menemukan di mana letak masalahnya, dan segera bertanya dengan cemberut, "Guru, maksudmu, Hall of Souls akan membantunya bangkit kembali? Anda juga harus menyadari dengan jelas bahwa ketika roh telah mencapai kekuatan tertentu, ia dapat meninggalkan tubuh dan tetap hidup. Tentu saja, kekuatan seseorang akan sangat berkurang. Ini mirip dengan kondisi saya saat ini terlebih lagi, Hall of Souls jelas memiliki pemahaman yang mendalam untuk tubuh spiritual. Meskipun saya tidak yakin tentang mengapa mereka ingin menangkap tubuh spiritual yang berkeliaran di benua itu, jelas dari taktik serangan mereka bahwa mereka jelas memiliki efek merusak yang besar terhadap tubuh spiritual." Yao Lao menyuarakan pikirannya, hewan jahat Han Feng memiliki hubungan dengan Hall of Souls di masa lalu. Saat itu, anggota Hall of Souls telah berpartisipasi ketika dia membunuhku. Untungnya, saya memiliki beberapa persiapan setelah itu, dan berhasil melarikan diri dari Hall of Souls. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan dengan pasti bahwa Hall of Souls tidak akan menggunakan metode yang tidak biasa untuk memungkinkannya tetap hidup di dunia ini sekarang, karena Han Feng ada di tangan mereka. Hall of Souls ini sebenarnya sangat merepotkan. Ini benar-benar sebuah kekeliruan berbicara seperti ini, kemungkinan besar Han Feng belum sepenuhnya mati. Sayang sekali. Xiao Yan merajut alisnya dan tersenyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya, menghela nafas agak menyesal. Tidak ada yang perlu dikasihani. Dari sudut pandang tertentu, Anda telah membunuhnya sekali. Bahkan jika dia tetap hidup dengan bantuan Hall of Souls, kekuatan aslinya pasti akan sangat berkurang. Bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu, sepertinya sulit baginya untuk memberikan ancaman. Yao Lao menggelengkan kepalanya, dan segera berbicara dengan wajah serius, "Namun, dari apa yang kamu katakan, hal yang paling membuatku khawatir adalah bahwa orang-orang aneh dari Hall of Souls itu sudah tahu dengan jelas bahwa jiwaku ada di tubuhmu. Mungkin, mereka akan mengirim kiriman untuk menyerangmu di masa depan. Tindakan yang tepat akan diambil saat waktunya tiba."
Mari kita bahas ini ketika mereka akhirnya datang dan menemukan saya. Secara kebetulan, hilangnya ayah saya sepertinya terkait dengan mereka. Akan lebih baik jika mereka datang. Xiao Yan mengangkat alisnya, dan tertawa dingin sambil memiliki keyakinan mutlak. Mengingat kekuatanmu saat ini, kamu tidak perlu takut diburu oleh anggota biasa dari Hall of Souls. Namun, faksi yang dikenal sebagai Hall of Souls benar-benar terlalu aneh dan tidak terduga. Bahkan saya tidak yakin seberapa kuat mereka sebenarnya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah bertindak hati-hati. Yao Lao menyuarakan pendapatnya. Itu wajar saja. Seekor singa harus melakukan yang terbaik jika ingin menangkap kelinci. Apalagi kita sekarang kelinci itu. Kita pasti akan ditangkap oleh mereka jika kita tidak berhati-hati. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Yao Lao sedikit mengangguk. Dia merenung sejenak, dan sepertinya teringat sesuatu. Tiba-tiba, dia menoleh ke arah Ratu Medusa yang jaraknya cukup dekat dan berkata sambil tersenyum, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan secara pribadi dengan murid saya. Bisakah Anda pergi sebentar? Medusa mengatupkan kedua alisnya, setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Dia melirik Xiao Yan yang baik-baik saja sebelum mendengus dingin. Setelah itu, dia berbalik. Tubuhnya secara aneh menghilang dari samping api unggun dengan sekejap. Sungguh tak terduga bahwa kekuatannya akan meningkat sebanyak ini, setelah rohnya bergabung dengan Heaven Swallowing Python. Dengan kekuatannya saat ini, lupakan dirimu, akan berbahaya bagiku untuk mencoba mengalahkannya, bahkan dengan kekuatanku saat ini. Tatapan Yao Lao menatap ke tempat di mana Medusa telah menghilang, sebelum menghela nafas sesaat kemudian. Sebenarnya ada sedikit ketakutan dalam kata-katanya. Guru, Anda tidak perlu khawatir. Dia tidak akan bertindak melawanku setidaknya selama setahun. Selain itu, jika sesuatu terjadi pada saya dapat meminta dia untuk campur tangan. Saat Anda tertidur, saya telah memanfaatkan kekuatannya beberapa kali, untuk bertindak dengan cara yang mengesankan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, kamu iblis kecil, benar-benar punya banyak ide jahat. Anda sebenarnya bahkan bisa menaklukkan wanita yang begitu kejam. Namun, Anda tetap harus berhati-hati. Wanita ini seperti macan tutul betina yang sulit diatur. Dia akan menjadi asisten yang hebat jika Anda bisa menjinakkannya dengan baik. Namun, begitu Anda gagal, kemungkinan besar Anda akan menjadi orang pertama yang dia telan sebagai pembalasan. Yao Lao tersenyum dulu sebelum mengingatkan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Mari kita bahas bisnis yang tepat dulu. Mata Yao Lao menatap Xiao Yan. Tatapannya menimbulkan kecemasan saat dia berbicara. The Valen Heart Flame telah berhasil disempurnakan olehmu. Kalau begitu, dua jenis api surgawi, sudahkah mereka bergabung? Xiao Yan membuka mulutnya, dan tersenyum saat melihat sikap Yao Lao. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan menjentikkan jarinya. Gumpalan Glazed Lotus Heart Flame muncul di atasnya. Karena Xiao Yan dalam kondisi lelah saat ini, gumpalan nyala api itu sangat kecil. Namun, hal ini tidak menghalangi penyebaran suhu yang menakutkan. Merger benar-benar berhasil. Ekspresi Yao Lao agak bersemangat, saat tatapannya menatap gumpalan api hijau tua itu. Flame Mantra, ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dia latih. Oleh karena itu, dia juga tidak yakin apakah itu benar-benar mampu menelan dan menggabungkan api surgawi. Bagaimanapun, hanya satu api surgawi yang bisa ada di dalam tubuh satu orang. Ini adalah pengetahuan umum di dunia alkemis. Bahkan seseorang sekuat Yao Lao saat itu hanya berani menyerap satu jenis api surgawi, apalagi orang lain. Namun, Flame Mantra, misterius ini, sekarang telah mematahkan akal sehat ini dan sepenuhnya membalikkannya. Orang bisa membayangkan keributan macam apa yang akan ditimbulkannya, setelah efek khusus dari Flame Mantra dipublikasikan. Satu jenis api surgawi, cukup untuk memungkinkan seorang alkemis, atau praktisi afinitas api memiliki kekuatan yang sangat besar. Bagaimana jika seseorang memiliki 2 jenis, 3 jenis, atau bahkan lebih? Tampaknya tidak berlebihan, untuk menggambarkan kekuatan besar yang terkumpul sebagai kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Xiao Yan tersenyum sambil mengamati wajah gelisah Yao Lao. Jarinya dengan lembut dimasukkan ke dalam gumpalan api hijau tua. Dia segera menariknya kembali, dan nyala hijau tua itu terbagi menjadi 2 kelompok api dengan warna berbeda. Yang di kiri berwarna hijau sedangkan yang di kanan tidak berwarna dan tidak terlihat. Ini sebenarnya bisa dipisahkan setelah merger. Yao Lao tidak bisa membantu, tetapi mengungkapkan keterkejutan yang luar biasa, ketika dia melihat 2 kelompok api yang akrab di kedua tangan Xiao Yan. Wajahnya langsung tertegun. Kalau dipisahkan, mereka banyak mengkonsumsi doqi.
Namun, keuntungannya adalah keduanya bisa digunakan untuk tujuan yang berbeda. Jika mereka digabungkan bersama, kekuatannya jauh lebih menakutkan. Xiao Yan tersenyum. Dia sekali lagi menggabungkan dua api ke dalam Glazed Lotus Heart Flame, saat dia mengangkat kepalanya ke Yao Lao dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Guru, apa peringkat dari Glazed Lotus Heart Flame yang telah saya gabungkan, dan bentuk di Heavenly Flame peringkat?" Tangan Yao Lao terayun di atas api hijau tua saat dia merenung sejenak. Dia akhirnya berkata agak tak berdaya, "Api surgawi, di peringkat api surgawi, semuanya sangat langka. Bahkan saya tidak dapat melihat semuanya. Oleh karena itu, saya secara alami tidak dapat mengevaluasi Glazed Lotus Heart Flame milik Anda ini. Namun, dari tebakanku, itu seharusnya tidak memiliki peringkat yang lebih rendah dari Bone Chilling Flame-ku." Xiao Yan hanya mengangkat bahunya pada jawaban yang tidak jelas ini. "Itu benar karena kamu telah menelan dan menggabungkan Flame Heart Flame, Flame Mantra, seharusnya berevolusikan." Yao Lao tiba-tiba bertanya. "Iya. Saya pikir, Flame Mantra, saya seharusnya masuk ke kelas di Kan." Xiao Yan mengusap kepalanya dan berbicara dengan tidak yakin. "Coba dan edarkan metode Qi Anda. Saya akan memeriksanya." Yao Lao merenung sejenak sebelum meletakkan tangannya di hati Xiao Yan saat dia berbicara. Xiao Yan segera melakukan apa yang diperintahkan. Setelah mendengar ini, pikirannya bergerak, dan metode Qi, Flame Mantra, di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat. Dengan sirkulasi metode Qi, energi alami di sekitarnya mulai bergetar dengan cepat, saat energi alam dengan cepat memasuki tubuh Xiao Yan. Setelah itu, ia menjalani berbagai penyempurnaan sebelum disimpan di sekujur tubuhnya. Iya, kecepatan penyerapan energi ini memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dari kelihatannya memang sudah masuk kelas D. Namun, itu seharusnya hanya di kelas low level. Yao Lao menarik tangannya dan segera berbicara sambil tersenyum, namun, mengingat keunikan dari metode Qi, Flame Mantra, itu bisa dibandingkan dengan metode Qi tingkat menengah kelas D, meskipun di kelas di tingkat rendah. Dengan level metode Qi saat ini, sudah cukup bagi Anda untuk menyia-nyiakan Do Qi tanpa khawatir. Xiao Yan mengangguk dan tertawa pelan, "Guru, saya sudah menggabungkan dua jenis api surgawi. Dapatkah saya membantu Anda memurnikan tubuh yang dapat menampung jiwa Anda?" Yao Lao terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Dia segera merasa agak bersyukur di dalam hatinya. Dia mengusap kepala Xiao Yan dan berbicara dengan suara samar, "Ini mungkin hampir tidak mungkin jika ada dua jenis api surgawi, tapi seharusnya tidak ada banyak masalah jika api dingin tulang saya ditambahkan. Namun, bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan tubuh sangatlah langka, dan bahkan menakutkan. Oleh karena itu, kami tidak dapat terburu-buru. Bahan apa yang dibutuhkan? Sekarang, saya juga memiliki kekuatan di dalam wilayah sudut hitam. Mungkin saya bisa meminta seseorang untuk mencarinya." Xiao Yan bertanya. Hal-hal ini bukanlah hal yang bisa diperoleh hanya dengan mencari. Yao Lao tertawa getir. Namun, dia hanya bisa mengangguk tanpa daya saat melihat tatapan tulus Xiao Yan. Dia berkata, "Tidak banyak hal yang Anda butuhkan jika Anda ingin memurnikan tubuh yang benar-benar dapat menampung roh saya. Itu hanya membutuhkan 3 macam hal." Xiao Yan buru-buru menjadi fokus saat melihat Yao Lao mengangkat 3 jari. Dia segera memberi Yao Lao telinganya saat dia mendengarkan dengan cermat. Pertama, pil sekering darah tumbuh tulang. Kedua, esensi darah dari peringkat 7 Magical Beast. Ketiga, kerangka seorang elit Douzong. Ekspresi khusyuk Xiao Yan juga berangsur-angsur menjadi tumpul ketika dia mendengar 3 hal yang perlahan keluar dari mulut Yao Lao. Pil sekering darah tumbuh tulang. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan ketahui. Pil obat di puncak tingkat ke-7. Bahkan bisa melangkah ke tingkat ke-8. Legenda mengatakan bahwa itu adalah obat yang sangat hebat yang dapat segera menyelamatkan orang yang setengah mati, yang masih memiliki nafas tersisa. Esensi darah dari peringkat 7 Magical Beast. Ya Tuhan, bukankah itu menggambarkan Ratu Medusa? Kerangka seorang elit Douzong. Ini apakah dia benar-benar perlu pergi dan mencari seorang elit Douzong untuk dibunuh? Mengingat kemampuannya saat ini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapa. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 26. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.